Halo teman-teman, saya Feber Zega. Saya memberikan sebuah penjelasan bagaimana cara menghitung formulasi pakan ikan dengan menggunakan Excel. Perhitungan formulasi ini dapat dipelajari di semester 4 jurusan Perikanan dan Kelautan. Baik, langsung saja. Di sini saya ada data kebutuhan nutrisi yang saya cari di berbagai penelitian. Dan di lembar yang kosong ini kita mengisi formulasinya berdasarkan dengan kebutuhannya. Baik, di sini teman-teman, di komposisi nutrisi yang saya cari di berbagai sumber, ada sumbernya adalah PNF tahun 1994. Ketika kita menyusun formulasi pakan, hal yang perlu yang kita perhatikan adalah dengan menyeimbangkan protein dengan energi, dan pastikan juga harus ada bahan tambahannya. Baik, di lembar yang kosong ini saya menuliskan nama saya adalah Feberiama Zega dan asal Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kan menyusun formulasi pakan ikan dengan kebutuhan pakan yang akan nanti kita susun. Seperti tadi yang saya katakan, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan protein dan energi. Dan juga harus ada bahan tambahannya. Ketika kita menyusun 10 bahan, sekiranya setengahnya itu adalah protein, setengahnya itu adalah energi, dan dipastikan bahan tambahannya terdiri dari 2 ataupun 3. Lalu yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika kita menyusun bahan pakan atau kita memilih bahan pakan, dipastikan tidak ada anti nutriennya. Baik, di sini saya memilih salah satu bahan pakan adalah jagung kuning. Ya, jagung kuning. Setelah itu yang kedua adalah gaplek. Dan teman-teman pastikan bahan yang Anda pilih itu dengan harga yang sangat murah, ya. Lalu yang ketiga adalah saya masih saya cari-cari teman-teman. Saya masih cari yang tidak memiliki anti nutrien. Nah, di situ ada sorghum. Jadi teman-teman, saya harap sorghum itu memiliki anti nutrien yang sangat tinggi. Jadi nanti bisa memberikan pengaruh pada ikan yang akan nanti kita produksi. Ya, setelah itu saya memilih bekatul. Ya. Nah, sudah ada 3 bahan teman-teman yang saya sudah pilih, yang saya sudah warna-warna itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya memilih bungkil kapuk, bungkil biji kapuk. Ya, di situ harganya adalah 2.500 dan energinya itu adalah 2.100. Nah, di situ teman-teman bisa melihat energi proteinnya. Proteinnya berapa, energinya berapa, lemaknya berapa. Di situ saya sudah tulis di data itu berdasarkan penelitian ataupun sumber yang saya carikan. Setelah itu saya memilih dedak jagung kasar. Sudah berapa bahan teman-teman saya sudah pilih. Lalu kemudian saya memilih lagi di sini saya memilih ampas tahu. Ya, itu harganya 2.500 dengan proteinnya adalah 2.450. Nah, setelah itu saya memilih lagi tepung bekicot. Tepung bekicot saya memilih teman-teman 2.000. Saya memilih tepung dagi, tapi harganya sangat mahal ya. Harganya sangat mahal teman-teman. Jadi jika seandainya teman-teman menyusun bahan pakan itu, dipastikan harganya yang sangat murah, dan sehingga menekan harga
produksi teman-teman itu rendah dan tidak memiliki kerugian yang sangat nanti tinggi ya. Makanya dalam penyusunan bahan pakan ini perlu dengan teliti dan benar-benar teliti dan tidak memiliki anti nutrien ketika kita memilih bahan pakan. Artinya benar-benar teliti teman-teman. Yaitu saya memilih lagi minyak ikan. Ya, itu merupakan bahan pakan, bahan tambahan. Nah, bahan tambahannya teman-teman. Minyak ikan. Jadi minyak ikan ini nanti dapat memberikan sebuah aroma ciuman yang dapat ikan itu menunjang nafsu makannya dari pakan yang akan nanti kita buat. Nah, saya sudah memilih beberapa bahan pakan teman-teman. Nah, itulah bahan pakan yang saya sudah pilih, yang saya sudah warnai itu. Ada garam lagi saya pilih. Nah, setelah kita memilih beberapa bahan pakan, maka kita menuliskan di lembar yang kosong ini. Baik teman-teman, setelah kita memilih tadi beberapa bahan pakan, tadi saya memilih sekitar 14, ditambah lagi tadi dengan bahan-bahan pakan tambahan. Nah, setelah itu kita menuliskan di lembar kerja yang akan kita masukkan. Nah, ini kita menuliskan di lembar kerja yang kosong ini teman-teman. Lembar kerja ini artinya di sinilah kita menyusun kebutuhan pakan, harganya serta komposisinya. Nah, saya menulis lagi tadi beberapa bayang yang saya pilih, yaitu jagung kuning, bekatul, dedak jagung kasar, geblek. Jadi semua bahan pakan tadi, bahan-bahan yang teman-teman tadi pilih, itu artinya teman-teman pindahkan ke lembar yang kosong tadi, di sheet yang kedua. Saya harap jika seandainya teman-teman sudah mencari sumber data-data kebutuhan nutrisi ikan, kebutuhan nutrisi pakan, nah teman-teman itu pastikan di sheet pertama, dan di sheet keduanya itu adalah teman-teman disitulah susun formulasinya. Nah, ini saya menuliskan bahan-bahan pakan tadi. Nah, yaitu ada tadi minyak ikan, tepung bekicot, tepung darah, minyak ikan, apalagi tadi teman-teman, garam termasuk tadi ya. Itu DCP dan garam. Ya, tidak bisa di copy. Ya, teman-teman. DCP lalu kemudian garam. Nah, di sini teman-teman di tabel yang di kolom yang kedua itu adalah persen penggunaan. Nah, persen penggunaan ini merupakan komposisi. Jadi jika seandainya teman-teman komposisi itu dipastikan semua bahan pakan tadi yang sudah kita susun, yang sudah kita pilih, semuanya itu diharuskan jumlahnya 100%. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi kamu teman-teman taruh angka di mana saja. Contohnya di jagung kuning saya taruh angka 20. Ya. Contohnya di bekatul, contohnya teman-teman kasih 12. Artinya teman-teman pilih angka sampai semua bahan pakannya itu 100%. Nah, kalau minyak ikan DCP dengan garam itu teman-teman itu merupakan bahan-bahan tambahan. Jadi artinya dia sudah ada komposisinya sendiri, yaitu angkanya 0,5. Ya, 0,5 dan semuanya yang tidak termasuk bahan tambahannya itu teman-teman pilih angkanya sampai dipastikan 100%. Nah, itu teman-teman saya sudah
menemukan 100% ya, 100%. Jadi jika seandainya teman-teman sudah menghitungnya dari jagung kuning ke sampai garam itu adalah 100%. Lalu kemudian teman-teman kita menyusun jumlah ransum dalam kilogram. Itu tadi teman-teman. Jadi kita menyusun kebutuhan pakannya itu kita susun berapa kilogram begitu. Jadi di sini saya memilih 30 kg teman-teman. Saya susun sampai 30 kg. Jadi rumusnya adalah sama dengan komposisi kamu perseikan lalu dikalikan dengan 30 tadi. 30 itu merupakan berapa kilogram yang teman-teman susun ya. Jadi semuanya itu dipastikan semuanya 30. Nah, itu teman-teman di kolomnya itu sudah 30 kg. Nah, sudah 2 kolom yang sudah kita isi. Tadi sudah komposisi, baru kilogramnya, berapa jumlah ramsu yang akan kita susun. Lalu kemudian di kolom yang ketiga ini adalah harga. Nah, kamu tulis harga-harga yang tadi sudah kita pilih-pilih bahan-bahannya tadi. Contohnya seperti jagung kuning, di situ harganya sudah ditentukan adalah 6.000. Nah, 6.000. Bekatu di situ adalah 3.000. Nah, jadi teman-teman semua, artinya bahan pakan tadi yang teman-teman sudah pilih itu artinya teman-teman pindahkan ke lembar yang kosong tadi. Nah, seperti tadi di komposisi dan kebutuhan ransumnya itu teman-teman harus pastikan ransumnya teman-teman ingin mau susun itu berapa kilo ya, berapa kilo begitu. Nah, ini saya sudah tulis di sini harga-harganya ya teman-teman, di kolom-kolom yang kolom ketiga ya harganya. Nah, di sini saya cari tadi pungki biji kapu 2.500, tepung bekicot 2.000, ya 5.000 ya teman-teman. Dan saran saya ketika teman-teman menyusun formulasi itu tadi yang teman-teman harus pastikan itu adalah keseimbangan nutrisinya, dan dipastikan ada bahan tambahannya, dan yang paling terpenting adalah jangan ada anti nutriennya. Jika teman-teman nanti tidak mengerti, contohnya tadi di komposisi, lalu kemudian di penyusunan ransum itu berapa kilogram, bisa sampai 40 teman-teman, 60, 70 kilogram bisa, tergantung keinginan teman-teman semua. Nah, saya sudah susun teman-teman harganya. Lalu setelah saya sudah susun harganya, baru tambahkan harganya itu berapa semua dari bahan pakan yang sudah kita pilih berapa, sama dengan sum, lalu copy enter. Nah, ini teman-teman bahan pakannya adalah 37.500. 37.500 dari semua bahan pakan yang kita sudah pilih. Sekarang kita ingin mau menghitung energinya. Energi. Jadi rumus untuk menghitung energi itu adalah sama dengan komposisi, lalu persenkan, lalu dikali energi yang kita sudah cari dari sumber. Yaitu energinya jagung kuning tadi berapa teman-teman, 3.300, lalu enter. Nah, itu teman-teman energinya adalah 670. Lalu copy ke bawah, dan harganya energinya sudah ada teman-teman. Energinya semua dari bahan pakan sudah kita pilih adalah, kita copy sama dengan sum berapa ya teman-teman, yaitu 2.499,95. itu teman-teman energi dari bahan pakan yang kita pilih. Jadi biasanya kalau contohnya kita menyusun pakan untuk pembesaran ikan nila, biasanya itu sampai 2.800, bisa sampai 3.000 teman-teman. Jadi tergantung
sesuai SNI. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan standar juga. Jadi jangan hanya menyusun sendiri-sendiri, tetapi sesuaikan dengan standar. Nah, lalu kemudian saya kasih $. Jadi saya mengasih $. Ini ketika nanti kita ingin mau sesuaikan dengan standar, yang kita harus perhatikan adalah yang harus kita ubah-ubah itu adalah hanya di komposisinya saja, teman-teman. Jika seandainya di komposisinya 20 jagung kuning contohnya, nah, Anda tidak mau 20, contohnya 15, teman-teman bisa saja, yang penting komposisinya itu adalah 20. Semuanya itu nanti berubah. Nah, lalu saya copy, contohnya lihat teman-teman, saya copy. Nah, semuanya angkanya muncul sendiri setelah kita memberikan rumus $nya. Nah, jadi semuanya saya copy, lalu saya copy lagi sampai ke hasilnya. Hasilnya semuanya itu teman-teman bisa teman-teman lihat, ada proteinnya 8, lemaknya, energinya terlihat semua, teman-teman. Jadi jika seandainya kita mengubah, contohnya saya mengubah ini, teman-teman, kita mau mengubah biji kapur 30, nah, ini 109, jadi 109 kurangi harus dari 100, contohnya 10, 11. Nah, semuanya berubah, teman-teman. Semuanya berubah. Tadi 2600, 2500, sekarang 2600, teman. Jadi untuk mengetahui berapa harga pakai itu per kilo, rumusnya itu adalah, teman-teman, nah, ini rumusnya adalah sama dengan harganya itu dibagi dengan jumlah ransu yang kita susun. Harganya tadi 37.000, lalu dibagi dengan 30, teman-teman. Maka harga pakainya per kilo itu adalah 1.250. Sangat murah, teman-teman, 1.250. Jadi teman-teman perlu dengan teliti bagaimanakah cara mengetahui harga pakan, harga bahan-bahan pakai yang sangat murah, dan energi proteinnya juga harus seimbang. Nah, dan sesuaikan juga dengan standar nasional, teman-teman. Jangan hanya membuat sendiri, jadi nanti ikan tidak juga respon makan, ya, respon pakan. Itu saja. Terima kasih, teman-teman, selamat mencoba.